Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Feryadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi 1, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman saya Nazma Ignasa yang telah memberikan latihan soal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka Devi Septiani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dan juga mencoba menjawab pertanyaan terkait konsumsi, tabungan, dan investasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita ke pembahasan soal, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai 3 materi kita, yaitu consumption atau konsumsi, saving atau tabungan, dan investment atau investasi. Kita lanjutkan ke bagian pengertian. Yang pertama, apa sih itu konsumsi? Nah, jadi konsumsi ini adalah total pengeluaran oleh individu atau negara untuk barang-barang yang mereka konsumsi atau barang yang mereka kurangi nilai gunanya selama satu periode. Yang kedua yaitu saving atau tabungan adalah simpanan yang didapatkan dari sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau digunakan untuk hal lain. Kemudian yang ketiga yaitu investment atau investasi adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Sebenarnya apa sih hubungan antara pendapatan nasional terhadap ketiga hal tersebut? Jadi pendapatan nasional itu kan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, pendapatan nasional biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya yaitu konsumsi, investasi, dan juga tabungan. Selanjutnya, di sini ada rumus dasar. Yang pertama, Y sama dengan C plus S, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Ini jika menghitung pendapatan perseorangan. Kemudian Y sama dengan C plus I, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Ini jika menghitung pendapatan perusahaan. Kemudian C sama dengan Y dikurangi S, atau konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi tabungan. Kemudian S atau tabungan itu sama dengan Y dikurangi C, atau pendapatan dikurangi konsumsi. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada rumus fungsi konsumsi di mana C sama dengan A ditambah B dikali Y. Dengan keterangan yaitu C adalah konsumsi, A adalah autonomous consumption atau pengeluaran konsumsi yang terjadi ketika tingkat pendapatan 0. Rumusnya adalah APC dikurangi MPC dikali Y. B itu adalah MPC dan Y adalah pendapatan. Nah, pada autonomous consumption itu kan ada rumusnya APC dikurangi MPC dikalikan Y. Nah, untuk mencari APC dan MPC kita dapat menghitung dengan rumus di sebelahnya, yaitu APC sama dengan C per Y, MPC sama dengan delta C per delta Y, di mana APC itu memiliki kepanjangan yaitu average propensity to consume, yang artinya adalah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Kemudian MPC itu adalah marginal propensity to consume atau perbandingan antara tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan. Biasa disebut juga dengan kecenderungan mengkonsumsi. Kemudian delta C itu adalah perubahan konsumsi atau selisih besaran konsumsi sebelumnya dengan konsumsi terbaru. Kemudian delta Y itu adalah perubahan pendapatan. Selanjutnya yaitu saving function atau fungsi saving, di mana S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y. S itu adalah tabungan, min A adalah autonomous saving atau kebalikan dari autonomous consumption.
Jadi karena kita mempunyai konsumsi sedangkan tidak adanya pendapatan, maka kita seperti kekurangan tabungan. Rumusnya adalah APS dikurangi MPS dikali Y. B itu sama dengan MPS dan Y itu adalah pendapatan. Selanjutnya untuk mencari APS dan MPS, kita ke rumus yang di sebelah. APS sama dengan S per Y, MPS sama dengan delta S per delta Y. APS itu adalah average propensity to save atau kecenderungan rata-rata menabung, yaitu perbandingan antara besarnya saving pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya pendapatan nasional yang bersangkutan. Kemudian MPS itu marginal propensity to save adalah kecenderungan menabung marginal, yaitu proporsi peningkatan pendapatan yang ditabung daripada dibelanjakan untuk konsumsi. Delta S itu adalah perubahan tabungan dan delta Y itu adalah perubahan pendapatan. Selanjutnya, investment function atau fungsi investasi di mana I besar sama dengan I0 dikurangi P dikali I kecil. I besar itu adalah investasi, I0 adalah investasi otonom, P adalah proporsi I besar terhadap I kecil, dan I kecil itu adalah tingkat bunga. Selanjutnya kita ke pemaparan soal. Di sini soal yang pertama adalah soal fungsi konsumsi. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 200.000 ditambah 0,70 Y. Jika besarnya pendapatan masyarakat 100.000, maka besarnya konsumsi adalah, nah diketahui C-nya itu adalah 200.000 ditambah 0,70 Y. Dan Y-nya itu sama dengan 100.000. Maka penyelesaiannya seperti rumus yang sudah saya jelaskan di awal, A plus B dikali Y. Nah, karena sudah diketahui di sini fungsinya, maka tinggal kita tuliskan saja 200.000 ditambah 0,70 Y. Y-nya ini juga sudah diketahui yaitu 100.000, maka tinggal kita masukkan saja. Jadi 0,70 dikali 100.000, hasilnya 70.000. Jadi besarnya C adalah 200.000 ditambah 70.000 sama dengan 270.000. Selanjutnya soal nomor 2 masih mengenai konsumsi. Pada tahun 2005 tingkat pendapatan 1.000 dan pada tahun 2006 tingkat pendapatan 1.500. Pada tahun 2005 tingkat konsumsi 700 dan pada tahun 2006 tingkat konsumsi 1.000. Berapa fungsi konsumsinya dan gambarkan kurvanya. Diketahui Y1 yaitu 1.000, Y1 ini pada tahun 2005, kemudian Y2 pada tahun 2006 yaitu 1.500, kemudian C1 pada tahun 2005 yaitu 700, dan C2 pada tahun 2006 yaitu 1.000. Ditanya fungsi konsumsi dan kurvanya. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus fungsi konsumsi yaitu A ditambah B dikali Y. Langkah pertama kita mencari B-nya dulu, yaitu B sama dengan MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Delta C ini adalah perubahan dari konsumsi, delta Y adalah perubahan dari pendapatan. Pertama kita mencari delta C-nya yaitu selisih antara C1 dan C2. Selisih antara 1.000 dan 700 yaitu 300. Kemudian delta Y selisihnya juga dicari, selisih antara 1.500 dengan 1.000 yaitu 500. Kemudian 300 per 500 sama dengan 0,6, maka B-nya itu sama dengan 0,6. Yang kedua kita mencari A-nya, yaitu APC dikurangi MPC dikali Y. APC itu adalah C per Y. Di sini kita menggunakan C dan Y yang pertama, berarti 700 per 1.000 dikurangi MPC. Tadi sudah kita hitung yaitu 0,6 dikalikan dengan Y1. Y1-nya yaitu 1.000. Maka sama dengan 700 per 1.000 sama dengan 0,7 dikurangi 0,6 dikali 1.000
sama dengan hasil pengurangan 0,7 dengan 0,6 yaitu 0,1 dikalikan 1000 sama dengan 100. Nah, jadi fungsi konsumsinya itu adalah A-nya itu adalah 100 di sini ditambah B-nya itu adalah 0,6 Y. Selanjutnya untuk kurvanya di sini di sumbu vertikal ada konsumsi, kemudian di sumbu horizontal ada pendapatan. Yang pertama yang tahun 2005 kita tuliskan terlebih dahulu C1 dan Y1 nya 700 dan juga 1000. Kemudian yang tahun 2006 C2 dan Y2 nya yaitu 1000 dan 1500. Kemudian kita tarik garis dari autonomous consumption-nya yaitu 100. Di sini kita tarik garis lurus sehingga membentuk kurva konsumsi di soal ini, yaitu C sama dengan 100 ditambah 0,6 Y. Selanjutnya kita ke soal ketiga, yaitu soal investasi. Diketahui bahwa tingkat bunga pada investasi sebesar 6%. Jika diketahui permintaan akan investasi oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh I besar sama dengan 155 dikurangi 200 I kecil. Tentukan besarnya investasi. Diketahui I kecil di sini atau tingkat bunganya yaitu 6%. Jika dirubah menjadi desimal yaitu 0,06. I besar sama dengan 155 dikurangi 200 I kecil. Ditanya berapa besarnya investasi? Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. I sama dengan I0 dikurangi P dikali I kecil, atau di sini sudah diketahui fungsinya yaitu 155 dikurangi 200 I kecil. Tinggal kita pindahkan saja. Kemudian I-nya di sini adalah tingkat bunga atau 0,06. Jadi 155 dikurangi 200 dikali I kecilnya yaitu 0,06. Hasilnya yaitu 12 sehingga 155 dikurangi 12 yaitu 143. Jadi besar investasinya yaitu 143. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.